Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Dulu Afghanistan bukan seperti Afghanistan yang sekarang ini. Kalau kita melihat sekarang ini Afghanistan itu carut marut ya, berantakan, amburadul ya. Tapi Afghanistan yang dulu itu jauh-jauh berbeda seperti sekarang ini. Dulu Afghanistan itu sangat aman, nyaman, toleransi, banyak pemikir dari sana ya. Daerahnya juga sangat welcome dengan pendatang ya, tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Sangat damai dulu Afghanistan, jauh berbeda dengan sekarang ini. Nah, bagaimana ceritanya Afghanistan sekarang ini bisa berubah drastis ya, sampai 180 derajat ya? Apa penyebabnya, apa faktornya? Jadi bahkan ya, saking amannya Afghanistan ini, dulu Afghanistan ini adalah pusat daripada agama Buddha. Bayangkan coba, saking amannya Afghanistan ini adalah pusat peradaban agama Buddha, salah satu pusat peradaban agama Buddha. Lalu bagaimana ceritanya agama Buddha bisa masuk ke Afghanistan ini? Bagaimana kronologinya, bagaimana sejarahnya? Dan konon katanya di Afghanistan ini ada sebuah patung Buddha yang sangat gede banget dan dihancurkan karena ulah daripada orang-orang yang intoleransi. Bagaimana kronologinya, bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas. Semua yang saya katakan di video ada sumbernya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marahlah sama yang bikin sumbernya ya. Lagian jangan marah-marah ya, kita nggak bahas sejarah loh ya. Orang beragama itu dilarang marah-marah. No baper club. Di masa lalu ya, peziarah dari seluruh Asia Tengah dan Selatan pergi ke daerah-daerah yang berada di Afghanistan ya, membangun biara-biara, patung-patung ya, patung-patung yang kolosal ya, menggali gua dan menggali pasir juga untuk bermeditasi. Jadi di Afghanistan dulu banyak orang yang bermeditasi ya, menenangkan pikiran, menyejukkan hati ya, menghilangkan pikiran-pikiran dari pikiran-pikiran intoleransi ya, menghilangkan pikiran-pikiran dari pikiran pikiran jahat ya, pikiran untuk membenci agama lain. Dulu Afghanistan itu adalah negara yang sangat toleransi ya, sering meditasi, sering introspeksi diri dan berkesadaran, sehingga dulu Afghanistan itu sangat ramah dan sangat aman dan nyaman sebelum negara api menyerangnya. Ajaran Buddha dibawa ke Afghanistan pada abad pertama oleh Kekaisaran Kushan di wilayah bersejarah Baktria di Asia Tengah ya. Jadi ajaran Buddha ini diajarkan atau dibawa oleh orang-orang Buddha dari Asia. Saat itu kaisarnya itu masih sangat ramah dengan agama Buddha ya. Penaklukan dan patronase Buddha memainkan penting dalam pengembangan jalan sutra dan penyebaran agama Buddha di seluruh rentang Karakoram di India, China, dan negara-negara lainnya. Jadi jalur sutra juga berpengaruh penyebaran agama Buddha di Afghanistan ya. Sayangnya menurut sejarah ya, begitu negara api menyerang ya, Afghanistan menjadi porak-poranda ketika agama mayoritas di Konoha ya menjajah wilayah ini. Afghanistan dikuasai oleh penjajah dan jadilah porak-poranda, dan agama Buddha pun hilang di sana. Jadi setelah Afghanistan ini dikuasai oleh agama Islam ya, puncaknya pada tahun 2021 patung Buddha dihancurkan ya. Patung Buddha dihancurkan, tapi yang anehnya itu warga Buddha di seluruh dunia itu nggak terlalu marah lah ya, karena orang-orang Buddha berpikir bahwa itu kan bukan Tuhan yang sebenarnya, itu kan cuma representasi. Kalaupun patung Buddha yang sangat tinggi banget ya, sekitar tinggi bangetnya itu sekitar 120 kaki ya, gede banget, didekorasi dengan warna keemasan yang memesona dan dihancurkan oleh
pemerintahan saat itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ya pemerintahan Islam itu keji, ya. Saya tidak mengatakan seperti itu, ya. Enggak semua agama Islam itu seperti itu, intoleran, ya. Ada juga yang toleransi seperti di Konoha, ya, sangat toleransi. Ada juga yang toleransi, ya. Saya tidak menjelaskan semuanya, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Afghanistan seperti sekarang ini pura-poranda bisa seperti sekarang ini hancur berantakan? Apa penyebabnya? Dari mana masalah itu datang? Ya, apa yang mempengaruhi? Sebenarnya ada banyak yang mempengaruhi, ya. Ada berbanyak faktor, ya. Tapi faktor yang paling mempengaruhi itu adalah karena faktor daripada anak-anak muda yang disusupi oleh ideologi-ideologi, ya, seperti ideologi Hi Tit Fah, ya. Jadi ada ideologi bernama Hi Tit Fah. Jadi Afghanistan ini diserbu, ya, anak-anak mudanya itu diserbu atau disusupi ideologi-ideologi intoleran, didoktrin bahwa kalau kita menerapkan khilafah kita akan menjadi negara yang super duper makmur, yang semuanya gratis, makan gratis, ya, tidur gratis, ya, minum gratis, semuanya gratis, ya. Bunga bank juga gratis, nggak usah bayar, ya, bagi hasil, semuanya dijanjikan angin-angin surga, ya, sekolah gratis, sakit gratis, berobat gratis dan lain sebagainya. Iya, sakit gratis, ya, nggak bayar, tapi berobat bayar, kan. Jadi semuanya serba gratis karena masyarakatnya itu teriming-imingi gitu, dan anak-anak muda juga kan nggak terlalu berpikir kritis, ya. Ada sebagian anak muda yang berpikir kritis, tapi anak mudanya itu mau disusupi kayak kita lah ini, anak-anak muda di Konoha, kita disusupi dengan iming-iming angin surga, khilafah, ya, semuanya serba gratis dan sebagainya, bla bla bla. Saya juga sebenarnya kalau misalnya teori daripada khilafah ini bisa dipertanggungjawabkan, ya, misalnya masuk akal, saya juga ngikut sebenarnya. Apa salahnya, kan, ngikut khilafah kalau masuk akal? Dan saya melihat teori daripada khilafah ini kan seperti menjanjikan angin-angin surga, seperti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Contoh misalnya bunga bank, misalnya katanya di dalam khilafah itu nggak ada bunga bank, ya. Bunga bank itu riba, ya. Oke, saya juga setuju dengan bunga bank riba. Tapi yang jadi permasalahan itu kan, kalau misalnya kita punya bank nih, kita punya karyawan, ribuan karyawan, bagaimana kita menggaji karyawan kita kalau bunga bank itu riba? Maksudnya kita nggak mau ngambil bunga gitu, berapa persen gitu. Bagaimana kita menggaji karyawan kita? Misalnya ada yang membantah misalnya dengan bagi hasil. Oke, bagi hasil, ya. Kalau di lapangan nggak seindah yang kita bayangkan. Kita kasih duit nih ke orang, ya, bagi hasil tanpa jaminan misalnya. Kan khilafah itu kan mengatakan tanpa jaminan, ya. Pokoknya serba free, ya. Ngasih pinjaman itu bagi hasil. Oke. Jadi orang yang bisa percaya seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengerti finance, ya, finansial. Kalau orang yang mengerti finansial itu pasti ketawa sambil guling-guling. Karena apa? Karena orang yang mengerti finansial itu, sedangkan, ya, banking, ya, bankir itu, ya, sedangkan dikasih pinjaman, terus ada jaminan nih, jaminan surat tanah apa segala macam, tetap bisa macet pinjamannya, macet, ya. Ada yang kabur juga. Jadi bagaimana mungkin kita memberikan pinjaman ke orang lain itu, ke masyarakat itu, kalau nggak ada jaminan, terus nggak ada bunga? Bagaimana mungkin, ya? Bunga itu kan membeli waktu sebenarnya. Misalnya kita kasih pinjaman 100 juta, terus ada bunganya 3% atau 2% per bulan misalnya, ya. Ini kan ongkosnya, ya. Ibaratnya kita itu ini semacam sewa lah kalau kita nyewa rumah, ya, ongkos sewanya. Dan ongkos sewa ini dipergunakan untuk menggaji karyawan bank itu, duitnya muter, ya. Gitu secara masuk akal, ya. Jadi kalau misalnya ada yang menjanjikan bahwa bunga bank itu riba, nggak boleh dikasih riba, bagaimana mau kasih solusi dong? Kasih solusi. Saya melihat di Konoha itu bank konvensional dengan bank yang ada embel-embel nama agama itu sama aja, bahkan lebih parah, ya, kalau boleh jujur, di Konoha, ya, yang ada embel-embel agama. Jadi kan anak-anak muda kan mudah disusupi hal-hal seperti ini,
Ya, hal-hal yang tidak masuk akal, angin-angin surga, semuanya dijanjikan gratis, ini gratis, itu gratis. Padahal kalau kita dijanjikan gratis itu kita semakin manja sebenarnya. Subsidi ini, subsidi itu, subsidi segala macam ya. Duitnya dari mana? Ya oke lah, misalnya pemerintah kita minjem duit ya, minjem duit ke luar negeri misalnya, minjem duit, terus kita dikasih subsidi. Itu kan sama seperti misalnya ini kita punya anak ya, terus kita minjem duit buat beli mobil biar anak kita sekolah, dia mau sekolah naik mobil pakai sopir gitu. Itu kan sama aja seperti itu kan kalau kita ambil analoginya. Jadi warga Konoha juga saya melihat tidak masuk akal kalau dijelaskan seperti ini. Apanya yang gratis-gratis, yang subsidi-subsidi, padahal kan bisa bikin rakyat jadi manja. Tapi khilafah kan menjanjikan seperti itu ya, yang semua yang gratis-gratis ya. Kalau misalnya ada yang manda misalnya, ya Konoha bisa aja menjadi seperti itu, semuanya gratis ya, serba gratis semuanya. Kalau SDA kita itu dikelola dengan baik misalnya, oke, saya tidak membantah itu ya. Tapi yang jadi permasalahan, Konoha itu tidak masuk ya 10 negara SDA paling kaya di dunia, nggak ada. Cek data. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Konoha itu kaya dengan SDA, kita hidup berlimpahan SDA, nggak, itu cuman trik marketing politisi-politisi guys, biar mereka dipilih. Nggak percaya? Kalau Anda rajin membaca, Anda pasti tahu fakta yang sebenarnya. Enggak, kita itu nggak masuk 10 besar negara paling kaya SDA di dunia, nggak ada. Cek data yang akurat tapi ya, bukan data bikinan pribadi. Nggak ada. Konoha itu nggak masuk 10 negara SDA paling kaya di dunia, nggak ada ya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita akan menjadi negara yang serba gratis, semuanya gratis, kalau kita menerapkan khilafah? Sungguh tidak masuk akal. Jadi biasanya anak-anak muda ini disusupi dengan doktrin-doktrin sesat seperti itu, dari angin-angin surga, semuanya gratis, ini gratis, nggak masuk akal, nggak ada sebab akibatnya. Harus kan ada sebab akibatnya. Caranya gimana? Sedangkan bunga bank riba itu juga sudah chaos kan, sudah terbantahkan. Bagaimana mungkin kita bisa percaya khilafah kalau bunga bank itu chaos, riba yang dijanjikan itu, no riba itu nggak bisa dibuktikan, bisa memberikan pinjaman tanpa jaminan bagi hasil dari Hong Kong. Coba Anda kasih duit ke teman Anda, kasih pinjam deh ya, biasanya duit itu nggak bakal kembali ya, kecuali teman Anda benar-benar baik ya. Kalau karakternya buruk, ya nggak bakal kembali itu duitnya. Sama seperti itu, khilafah seperti itu. Jadi jangan kita dijanjikan dengan angin-angin surga, begini segala macam. Harus ada ini dong, critical thinkingnya gitu. Kita berpikir secara rasional ya. Jadi jangan kita terbius oleh angin-angin surga, semuanya gratis. Pret, tai kucing yang ada ya. Selain itu, anak-anak muda di sana juga disusupi dengan doktrin-doktrin yang aneh-aneh, seperti doktrin bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama lain sesat, sehingga mereka intoleransi dan dirobohkanlah patung Buddha. Ini kan bentuk daripada intoleransi, menganggap bahwa agama yang paling sempurna, paling suci ya. Anak-anak muda tapi ya di sana. Anak-anak muda itu pertama disusupi dulu ya, dari kampus-kampus biasanya. Karena anak muda itu kan aset masa depan ya. Jadi anak muda yang tidak bisa berpikir kritis, yang pemikirannya itu masih dogmatis, susah emang berpikir kritis. Disuntik dulu ya, otak kita itu disuntik dengan apa? Dengan dogma. Cukup imani saja ya. Kalaupun khilafah ini tidak masuk akal, cukup imani saja. Ya kan, warga Konoha kan gitu, imani saja. Jadi menurut saya itu khilafah itu udah usang. Udah usang. Lagian emang ada negara agama di dunia ini yang berhasil? Coba saya mau nantang yang nonton video ini. Emang ada negara agama yang mengedepankan nilai-nilai agama yang berhasil? Gak ada. Arab Saudi misalnya. Arab Saudi itu udah liberal itu. Coba lihat. Dulu nggak ada konser kan, sekarang udah banyak konser tuh. Ya. Orang Arab juga udah banyak kuliah ke Inggris, kuliah ke Amerika,
kurang liberal apa coba orang itu. Jadi kita itu seperti pengen jadi negara Arab, tapi negara Arab pengen seperti kita. Ya, jadi anak-anak muda tolonglah. Kalau kita itu semua hal itu berlandaskan, ya saya tidak mengatakan bahwa agama itu buruk, ya enggak. Bisa, tapi kita ambil yang baiknya aja. Karena terlalu berlebihan dalam beragama juga bisa mabuk. Lalu apa solusinya? Biar tidak terjadi seperti di Afghanistan. Apa solusi daripada negara Konoha? Jangan terbius dengan angin-angin surga seperti khilafah, khalifah, dan lain sebagainya. Jangan terbius, guys. Harus masuk akal. Apa yang dikatakan itu harus masuk akal. Ada jalannya gitu. Jadi kalau semua gratis, bisa aja. Ya, negeri Konoha itu dikasih yang gratis semuanya. Tapi apa? Pemerintahan kita tuh bonyok minjem duit dari sana sini. Ya, karena kekayaan alam kita itu nggak nyampe 10 besar, nggak nyampe di dunia, nggak nyampe, guys. Jadi kalian jangan mau dibohongi, cek data, rajinlah membaca, jangan mau dibohongi oleh politisi-politisi yang mengatakan, kita tuh kaya dari mana? Kita nggak masuk 10 besar, guys. Iya, mungkin 100 kita masuk, tapi kalau 10 besar kan nggak masuk. Jadi kalau misalnya kita mendambakan seperti negara maju, gratis semuanya, sungguh tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya, solusinya bagaimana kita supaya tidak seperti negara Afghanistan, ya. Solusinya itu adalah negara sekuler. Sekularisme itu harus kita tegakkan. Biar apa? Biar tidak dihubungkan antara agama dengan politik. Biar agama tidak merecoki, ya, urusan negara. Dan negara juga tidak terbebani gitu urusan agama diurusin terus, agama kan privasi, kenapa kita harus mengurusin itu? Di Konoha kan ada namanya DAP, dana abadi pesantren, itu jumlahnya berapa? Triliunan, ya, triliunan rupiah. Terus biaya umroh, ya, subsidi ini subsidi itu triliunan juga. Bagaimana kalau duit ini kita alokasikan dengan pendidikan gratis, ya kan? Biar kita semakin berpikirnya maju. Atau untuk pertahanan militer misalnya. Karena doa itu tidak bisa menangkis serangan dari luar, guys. Sebenarnya roket misalnya. Terus kita berdoa, ya Allah, ya emang roketnya terpental? Enggak kan? Jadi lebih baik kita memperkuat pertahanan militer kita daripada kita mengurusi hal-hal yang berbau privasi, agama. Emang negara itu bisa membawa kita ke surga? Emang negara agen-agen surga? Kok agama jadi berubah jadi dealer surga? Kan nggak masuk akal kalau negara mengurusi agama. Makanya disekulerkan, dipisahkan. Apakah sekuler ini bertentangan dengan Pancasila? Enggak ada. Apakah sekuler ini bertentangan dengan nilai agama? Enggak. Sekuler tidak melarang untuk orang beragama, tapi memisahkan, ya. Jangan menggabungkan. Sehingga, ya, orang-orang seperti, ya, Mr. Unyil, ya, Mr. Buhur, ya, yang teriak-teriak Mr. Buhur atau Mr. Unyil, mereka tidak akan ada kalau ada negara sekuler. Harus dipisahkan. Walaupun itu susah, karena agama di Konoha itu kan nggak mendukung yang namanya sekularisme, karena agama di Konoha itu kan menggabungkan ke semua hal termasuk urusan agama. Susah emang agama di Konoha ini jadi sekuler. Hanya ada satu negara yang Singapura, Turki, Azerbaijan. Ya, mereka berhasil jadi sekuler. Damai kan sekarang? Singapura damai, Turki damai, Azerbaijan damai. Kenapa? Karena mereka memisahkan agama dengan politik, ya. Jadi kita harus menegakkan yang namanya sekularisme, memisahkan antara agama dengan politik. Jangan digabung-gabungkan, jangan digabung-gabungkan. Jadi harus dipisah. Urusan agama, urusan privasi. Jangan bawa ke negara. Negara pusing ngurusin masalah privasi. Karena negara itu terbebani, kurang efisiensi. Biarkan negara itu mengurusi apa? SDM bangsa kita ini. Fokus pada SDM. Ya, jangan mengurusi agama gitu. Kalau enggak, negara kita tidak akan kemana-mana. Harus ada perubahan yang signifikan. Sekularisme. Negara kita harus menjadi negara sekularisme. Ya, saya tetap komitmen pada
ide saya, yaitu ide sekularisme. Sebenarnya ide sekularisme ini sebenarnya bukan ide yang sangat brilian. Sudah banyak negara kok yang melakukan ide sekularisme. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka biar negara mereka tidak seperti Afghanistan, porak-poranda, berantakan ya. Itu ya yang perlu kita perhatikan anak-anak muda. Lalu bagaimana dengan agama Buddha? Apakah saya banyak berpikir gini guys ya. Saya kadang berpikir keras ya. Kenapa negara yang kental dengan nilai-nilai Buddha ya seperti Afghanistan, Konoha juga dulu sebenarnya pernah masa di mana Konoha itu mayoritas beragama Buddha ya, Hindu Buddha lah gitu, Sriwijaya. Tapi semuanya hilang begitu saja, sirna. Kok cepet banget gitu, cepet banget berganti dengan agama yang baru. Apa sebenarnya penyebabnya? Bagaimana cara agama baru itu untuk menyusupi ke negara-negara bekas agama Buddha gitu, sehingga agama itu cepat menyebar gitu. Maksudnya agama Buddha ini ada kelemahannya. Itu apa kelemahannya? Susah menghambat ideologi dari luar, agama dari luar. Saya melihat, padahal kan kalau boleh jujur ya, Buddha itu kan mengajarkan namanya intoleransi dan sebagainya. Apakah karena intoleransi? Ini yang masih saya teliti ya. Dan biasanya jurus-jurus daripada agama baru itu biasanya mereka mengatakan, oh, agama Buddha itu adalah agama berhala, menyembah patung. Biasanya seperti itu. Itu alat yang paling ampuh dari agama baru. Biasanya seperti itu. Padahal kalau boleh jujur, semua agama berhala kok. Cuma beda-beda aja ya. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kubus, ada yang menyembah ya. Kalau kita mengambil sudut pandangnya, ada yang menyembah kubus hitam, ada yang menyembah patung ya, ada yang menyembah pohon dan lain sebagainya. Maksudnya yang kita sembah itu kayak patung Buddha misalnya ya, kayak Hindu misalnya, atau menyembah laut misalnya. Itu kan representasi, mau mengucapkan terima kasih, bukan literally kita menyembah tanah, batu atau patungnya ya. Ini representase. Ini yang sangat susah diterima oleh warga Konoha. Kenapa? Karena dari kecil sudah didoktrin bahwa selain agama kita itu agama yang sesat, agama kita yang paling benar. Jadi kalau ada agama mengajarkan bahwa agama yang paling benar, ya misalnya ada warga Konoha seperti itu, maka agama ini akan anti kritik. Karena apa? Karena menganggap bahwa agamanya sudah benar, sudah sempurna, dan lain sebagainya. Oke? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.